mundur, kemudian sisi-sisi suspennya ya kemarin ya, curiosity-nya akan dimunculkan di mana saja. Iya, kalau ke situ belum, cuman kalau misalnya alurnya, kita akan membuat alur maju sih, Pak. Cuman kalau misalnya ke sisi-sisi dramatikal yang lainnya, mungkin kita akan membuat, sisi-sisi itu pas ketika kita bikin naskah, Pak. Jadi akan lebih tergambar gimana, sisi-sisi dramatikalnya, Pak. Kalau dari kita kayak gitu. Oke, oke, oke. Saya belum begitu kebayang ceritanya ya. Misalnya, eh, coba sudah mulai bisa digambarkan atau enggak? Misalnya ada Salwa dan siapa misalnya? Salwa dan Dinda adalah dua orang teman yang nanti berkonflik karena apa atau karena apa gitu. Jadi benang merahnya aja. Kalau itu jadi, tadi udah di-mention kayak kehidupan kuliah, biasanya. Nah, eee yang benang merahnya adalah jadi nanti kita akan membuat satu kejadian yang mungkin ke horor sih, Pak. Jadi kayak nanti, dari si anggota kelompok ini kayak berteman biasa, terus kayak seneng-seneng, terus nanti, satu dari mereka akan, mempunyai masalah yang ngebuat teman-temannya masuk ke masalah itu dan, akan berubah menjadi horor, Pak, kayak gitu. Apa masalahnya apa misalnya? Mungkin yang sekarang happening ya, Pak, pinjol. Jadi akan mengangkat, eee, hal-hal yang happening juga sih, Pak, kayak pinjol kalau misalnya nggak pinjol, eee ini struktur kemiskinan sih, Pak, Oke. gitu. Ini ini baru di kepala berarti ya? Baru dibicarakan aja sih, Pak. Oh, oke, oke, oke. Sebenarnya idenya Kita sudah kelihatan masih ini ya. ya sebenarnya Gimana? idenya sudah dituangkan ke words, cuman, belum, selesai. Oke, Jadi oke. baru baru Siap. baru baru kegambar ide kasarnya aja sih, Pak. Oke. Thank you, Salwa dan teman-teman. Ini buat yang lain, eh, jadi ada yang membedakan antara apa ya? Antara angan-angan, ide dengan perencanaan gitu ya. Atau ide itu sebenarnya sudah masuk ke perencanaan kalau dalam konsep produksi ya. Nah, perencanaan itu kalau lihat definisinya itu sudah harus dituangkan ya, maksudnya dituangkan ke dalam sebuah konsep gitu, dituliskan. Minimal yang punya oret-oretan tuh nggak apa-apa. Eh, Kenapa tadi saya ngejar? eh, Oke, ini konflik apa perkuliahan seperti biasa, kemudian ada apa cerita tentang perkuliahan seperti biasa, kemudian ada konflik sampai ujungnya pada ada ada kisah horornya. Nah, buat saya sebagai orang yang hari ini ingin apa mengembangkan ide ceritanya, jadi belum kebayang tuh konfliknya kayak apa, terus eh, horornya seperti apa, jadi kan nggak kebayang tuh. Berbeda kalau teman-teman sudah punya ide yang lebih terstruktur ya, misalnya, Pak ini ada 5 orang yang berteman di perkuliahan, ya, misalnya ada anak karakternya si A, B, dan C. A dan B, C ini berteman sangat akrab, mereka apa setiap eh, apa main gitu ya nongkrong tuh bareng-bareng gitu. Sampai pada satu titik si A misalnya itu terlilit pinjol gitu ya. Sehingga menjadi konflik tuh. Si B jadi menjauhi, si C jadi misalnya nggak mau deket-deket karena takut dihutangin, atau si A-nya sendiri akhirnya minjem uang kemana-mana. Sampai pada titik si A akhirnya gantung diri misalnya gitu. Amit-amit ya, ini hanya contoh ya. Em, Akhirnya itu jadi masalah baru yang akhirnya jadi horor misalnya. Nah, itu menurut saya jadi agak ke konsep ya, agak ke konsep. Eh Itu ya, nanti semoga segera dituangkan sehingga kita mulai bisa lihat tuh alur ceritanya seperti apa. Gitu ya. Oke, Oke, Pak. Eee, kemudian siap, silakan. Pak, boleh nanya nggak, kalau misalnya kan kita memproduksi naskah audio nih. Nah, Hmm. ada batasan nggak, nggak boleh ngebahas suatu hal yang misalnya yang rated atau gimana, Pak? Atau yang
yang tadi yang kayak bunuh diri, pembunuhan atau kayak gitu-gitu, apakah boleh dijadiin ide naskah? Soalnya saya tadi mau ngomong ke sana takutnya dilarang sama bapaknya gitu. Nggak apa-apa. Jadi boleh boleh aja kan. Oh boleh boleh Dan, aja. saya berikan keleluasan untuk teman-teman ini apa? Teman-teman mengangkat topik-topik sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi nyaris nggak saya batasi gitu ya. Jadi boleh bahas topik apapun. Cuman harus tetap ada pesannya ya, harus ada pesannya. Misalnya tadi ya bicara soal eh, peristiwa bunuh diri gitu ya. Iya, Tentu nggak boleh ada kesan, ya nggak boleh ada kesan bahwa membenarkan bunuh diri itu dalam sebuah permasalahan. Nah, yang harus muncul dalam pesan drama audionya itu adalah, ya berarti harus ada apa ya, em, pesan bahwa bunuh diri bukan jalan yang benar, baik dari sudut pandang agama ataupun sudut pandang sosial. Bahwa bunuh diri itu akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Nah, harus selalu ada pesan itunya ya. Jadi nggak hanya konflik soal horornya saja gitu. Karena kan sebenarnya mau drama audio, mau sinetron, mau film, mau tulisan itu kan sebenarnya media komunikasi ya. Kita sebagai orang komunikasi harus paham betul bahwa itu adalah sarana kita untuk menyampaikan pesan. Nah, pesan ini kan harus sebagai mahasiswa komunikasi kan harus direncanakan. Apakah kita ingin menyampaikan bahwa apa tuh yang kita ingin delivery ke publik itu soal apanya. Gitu ya, Salwa ya. ya oke. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Kemudian apa topik yang paling kontroversial misalnya tentang apa? Hmm, misalnya fenomena joki, joki, joki ujian atau joki tugas kan ada tuh di kalangan mahasiswa ya. Ada orang yang menawarkan jasa untuk mengerjakan tugas-tugas, kemudian mereka membayar apa dibayar atau dikasih imbalan misalnya. Ada yang eh, dengan apa terang-terangan mengakui bahwa dia seorang joki tugas misalnya. Jadi di situ ada konfliknya. Itu kontroversial tapi ya fenomenanya kan ada di sekitar kita. Jadi kita nggak bisa nutup-nutupi. Atau ada apa ya? Ada nah ini fenomena LGBT misalnya gitu ya. Cuman tentu harus pesannya harus jelas bahwa dari perspektif apapun, misalnya kita tidak memandang LGBT itu sebagai sebuah kewajaran, ya, tidak memandang LGBT itu sebagai sebuah kewajaran atau ya apa ya sesuatu yang biasa saja enggak gitu, bahwa itu salah, bahwa itu melanggar, bahwa itu enggak sesuai dengan norma misalnya gitu, ya harus disampaikan. Karena pesannya kan itu tuh yang ingin kita sampaikan ke publik. Fenomenanya ada di sekitar kita, tapi kita membawa pesan tertentu. Itu ya teman-teman ya. Coba saya ingin dengar kelompoknya Viola, Iqmal, Gazi, Najwa, sama Aisyah. Ada di sini? Halo Pak, apa suaranya terdengar dengan baik? Jelas, silakan. Saya ingin menjelaskan ya Pak. Jadi tema dari eh, cerita kami itu trailer, terus topiknya itu tentang zombie, alurnya itu alur mundur. Setting tempatnya itu di kota metropolitan. Jalan ceritanya di ending cerita itu ditaruh di awal. Semua zombie kecuali tiga ilmuwan ini berusaha untuk bertahan hidup. Latar belakang berawal dari tiga ilmuwan muda cerdas yang bekerja di laboratorium. Kemudian mereka melakukan eksperimen menyatukan DNA hewan bertaring. Ketika hu- tumbuh ketika tumbuh hewan tersebut jadi aneh. Kemudian Bapak, Bapak, Kenapa?
Ini ketawa dengan konsepnya sendiri nih. Iya, Bapak. Gimana, gimana? Astagfirullahaladzim. Tapi, bentar, apakah Iqbal bisa bantu? Ini belum belum diproduksi aja sudah lucu. Ini kayaknya cerita komedi ya, bukan? Sudah membuat pembuatnya sendiri ketawa ya. Bisa dilanjutkan nggak? Atau temennya ada yang backup silahkan. So, Pak. Enggak, itu Jadi dari Pak itu tuh, gaji. Nah, ya. jadi itu tuh kayak ada 3 ilmuwan muda gitu, lagi eksperimen. Nah, nanti tuh ada suatu apa dari eksperimen itu jadi eh, menghasilkan zombie lah intinya gitu. Terus Mm-mm. di perjalanannya karena mereka merasa bersalah, dua ilmuwan yang dua ilmuwan yang masih apa merasa ya bersalah lah, mereka mencari vaksin. Awalnya 3 orang, semuanya mencari vaksin, tapi yang satu lagi kayak dia jadi terobsesi sama zombie itu, dan satu lagi ber apa berniat berniat untuk berkhianat sama 2 orang ilmuwan sisanya, dan dia meneruskan meneruskan proyek itu. eh iya gitu, kurang lebih gitu Pak. Apa pesan apa yang disampaikan dari naskah ini? Apa? Di sini tuh Pak pengen memperlihatkan keserakahan manusia gitu Pak. Ngeliatin kalau misalnya manusia itu bisa seserakah itu buat buat menguasai bumi. Hmm. Oke, oke, oke. Ini ya apa? Kisah fiksi kan ya? Iya Pak Fiksi. Fiksi. eh ini kan ide ceritanya mungkin mirip-mirip dengan ya beberapa beberapa karya film ya, yang mau nonton Spider-Man atau nonton apa tuh? eh yang monster-monster tuh sependek ingatan saya mirip-mirip begitu ya. Jadi dimulai dari eksperimen yang dilakukan oleh ahli di laboratorium, kemudian ada semacam mal eksperimen gitu, kesalahan eksperimen yang membuat apa tuh karyanya itu jadi berbeda dengan yang diinginkan. Misalnya ingin membentuk apa, cloning manusia, tapi karena ada kesalahan gen dan sebagainya, jadinya apa kayak monster gitu ya, monster. Nggak apa-apa, teman-teman boleh seliar itu kok idenya, boleh seliar itu kok. Cuman tinggal dipikirkan kira-kira itu nanti akan diproduksinya seperti apa ya, karena kan lagi-lagi kita itu kan produksi karya audio yang orang mungkin nggak akan bisa lihat visualisasinya, tapi orang harus punya gambaran dari karya audio yang eh, mereka dengar gitu ya, kira-kira sesuai dengan yang pembuat cerita harapkan apa tidak. Kemudian eh, em, pesan ya, saya tetap berharap bahwa setiap produk yang dibuat itu mengandung pesan. Pesan itu kan berharapnya tidak hanya fiksi gitu, tapi ada pesan-pesan bahwa saya memproduksi soal ini tuh apa yang ingin saya sampaikan. Tadi ya soal bahwa sisi jahat itu akan selalu kalah dengan sisi baik misalnya. Atau keserakahan itu akan membawa pada kehancuran misalnya. Atau niat eh, jahat gitu ya akan selalu dapat pertentangan dari sekelompok besar masyarakat. Atau superhero itu misalnya lahir dari orang-orang yang tertindas. Nah, itu kan pesan yang ingin kita sampaikan kan kepada publik, eh, apa harus selalu ada tuh dalam dalam ide cerita kita, gitu ya.
Apa sudah kebayang atau belum, Aisyah, Gazi, soal ide cerita yang ingin dibangun itu? Selain soal keserakahan, pengen apa, membawa pesan apa tuh dalam cerita ini? Persahabatan, Bapak, kerjasama terus, pengen juga mau ngewujudin kayak kalaupun misalnya dunia benar-benar hilang atau misalnya terjadi zombie yang kayak gitu, kita tuh bisa mengandalkan satu sama lain, jangan egois gitu, jangan gegabah juga. Karena yang hidup yang ini tuh tergantung satu sama lain kan Pak, di ceritanya itu di flashbacknya tuh tergantung hidup mereka itu tergantung satu sama lain. Jadi jangan ada yang egois sama gegabah, pengen ngeliatin gimana gimana caranya buat mereka bertahan hidup dengan dengan banyaknya zombie gitu loh Pak. Oke, oke. Silakan Aisyah mulai dan teman-teman ya sekelompok mulai dipertajam ya, ide ceritanya dipertajam dengan hmm, penguatan karakter gitu ya. Jadi karakter-karakter yang ada di situ disusun yang rapi. Karena misalnya begini, zombie gitu ya. Nah, zombie itu karakter audionya gimana tuh? Dia harus diperankan oleh sosok suara yang seperti apa gitu ya. Ini ada cerita nih, kemarin saya baru ke Kuningan ya. Ke Kuningan, ke salah satu rumah tokoh yang sangat legendaris ya, di radio itu sangat legendaris, namanya Mang Jaya atau Pak Kuswadijaya. Usianya sudah 79 tahun sekarang. Orangnya masih sehat, masih naik gunung, wah, hebat lah. Orang ini dulu adalah sosok pendongeng legendaris di radio Indonesia lah. Dia mendongeng, dia mendongeng untuk banyak radio gitu. Kisah-kisahnya itu diputarkan di hampir ya sebagian besar radio lah di Indonesia gitu. Dia sejajar dengan pendongeng-pendongeng besar. Dulu ada nama Wakepo, ada nama siapa tadi? Eh, Mang Barna gitu ya. Mungkin nama-nama yang asing lah di telinga teman-teman. Tapi pada eranya orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat secara apa, pencerita audio. Nah, yang saya salut em, karakter-karakter seperti beliau ini sekarang jarang muncul gitu ya, jarang muncul. Karakter seperti apa? Karakter yang mampu memainkan apa, sosok yang mampu memainkan banyak karakter dalam sebuah cerita. Jadi misalnya, oke, kelompok kita kan cuma 5 orang gitu. Tapi sebenarnya karakter yang akan muncul 10 orang. Apakah yang 5 itu harus meminta bantuan teman yang lain? Atau sebenarnya bisa diperankan oleh anggota yang ada dalam kelompok itu? Atau bisa jadi dalam kelompok itu 5 orang, tapi yang cocok untuk memainkan peran audio di apa secara verbalnya itu hanya 3 orang misalnya, hanya 3 orang yang suaranya bisa digunakan gitu. Tapi dari 3 orang itu satu bisa main 5 karakter gitu. Nah, jadi yang ngisi suara bisa jadi hanya 3 orang, tapi karakter yang dimainkan tuh ada 10 orang. Karena ada 1 atau 2 orang yang bisa 3 atau 4 karakter. Nah itu saya pikir hebat tuh. Mang Kuswa tuh tadi yang saya cerita, Mang Jaya itu salah satu yang mampu memainkan banyak karakter. Bahkan kalau pendongeng itu kan mirip kayak dalang ya. Nah kalau dalang mungkin lebih ini ya, lebih ke gambar tuh. Dalang itu kan 1 orang ya, tapi memainkan atau mengisi suara semua karakter yang ada di pewayangan kan, mau wayang golek, mau wayang kulit, si Cepot itu ya dalang itu juga. Kemudian tokoh-tokoh yang lain yang diperankan oleh dalang itu juga. Tapi secara karakter suara dia bisa tuh memainkan tuh. Nah, eh, kita berlatih juga teman-teman. Ini kesempatan ini silahkan dimanfaatkan untuk berlatih, melatih karakter suaranya itu tadi. Contohnya banyak. Contohnya kalau sekarang radio ya, radio itu masih ada yang siaran. Setahu saya kalau yang di Bandung itu ada namanya Kang Dora Dori ya.
Dora-Dori ini dua karakter atau bahkan lebih dari dua ya, karena anaknya juga ada tuh. Dora-Dori itu sosok laki-laki perempuan kalau dalam sebuah cerita gitu. Tapi dia dimainkan oleh satu orang tuh. Jadi ibunya iya, jadi bapaknya iya. Nanti kalau ada anaknya dia juga yang main. Jadi semacam ya dongeng versi hari ini ya. Teman-teman masih bisa dengarkan itu di Radio Cakra. Salah satu radio grupnya Ardan ya. Kang Dora-Dori ini dulu berkarir lama di Radio Rama FM Bandung, kemudian berpindah ke Radio Cakra, ya grupnya Ardan. Eh, Sekarang kalau siaran masih tuh punya karakter yang beberapa karakter tuh. Jadi siarannya sendirian tapi kayak rame gitu, karena ada yang jadi ibunya, jadi anaknya, jadi apa sosok-sosok yang lain dimainkan oleh satu orang. Nah itu bisa digali tuh, sekalian latihan ya, sekalian latihan, karena nanti akan punya kemampuan yang mahal tuh, yang nggak semua orang punya. Eh, tapi kalau saya dalami, Mang Jaya itu kemarin saya akhirnya ngobrol juga kan, kok dulu bisa begitu tuh gimana katanya. Memang ada dua jalur ya, ada yang jalurnya jalur sekolah kayak dalang itu kan sekolah ya. Kalau di Jawa Barat di wayang golek itu kan terkenal dengan Giri Harja ya. Jadi sebuah apa ya, perkumpulan atau sebuah daerah yang melahirkan banyak eh, apa tokoh dalang lah ya di Jawa Barat tuh. Giri Harja di Kabupaten Bandung itu kan yang melahirkan banyak Asep Sunandar, Sunarya dan eh, keturunannya lah. Ada anak-anaknya yang mampu apa dia membuat karakter pewayangan itu jadi hidup ya. Kalau di wayang kulit misalnya di Jawa gitu, itu kan juga sama, kurang lebih sama, ada sekolahnya lah, sekolah pewayangan. Nah kalau Mang Jaya ini dia belajar secara otodidak dari masa mudanya ya, sampai akhirnya karakter itu bisa kebentuk. Nah, ternyata beliau mempelajari bahwa misalnya dalam karakter pewayangan itu kan ada tokoh-tokoh ya, ada Semar, ada Gareng gitu ya, eh, yang suaranya beda-beda. Nah itu dia latih, kemudian akhirnya lama-lama juga bisa. Artinya apa? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman sebagai pencerita audio harus mulai mempelajari bahwa satu orang itu tidak hanya bisa mengeluarkan satu suara, tapi bisa beberapa karakter dan itu bisa dilatih. Eh, karena nggak ada sekolah khususnya, maksudnya dalam grup dalam kelas ini tidak disediakan les khususnya, maka teman-teman bisa mengembangkan secara otodidak, dicoba-coba ya, nanti lama-lama karakter itu akan muncul gitu. Kayak gitu ya. Itu skill yang pelan-pelan harus dilatih. Kemudian saya ingin dengar kelompoknya. Siap, silakan. Mhm. Eh, Suaranya suara sendiri, tapi kalau efeknya boleh. Karena kan nanti saya nggak tahu di skenario yang kamu buat itu ada dialognya nggak? Zombie ngomong apa misalnya, atau zombinya cuma teriak-teriak seperti zombie begitu saja, atau ada gimana rencananya? Saya lupa zombie di film itu gimana. Dia ada dialognya nggak ya zombie di film itu? Paling dialognya tuh di tiga orang pertama di tiga orangnya Bapak. Kalau di zombinya sendiri kayaknya nggak akan ada dialognya. Paling kalau paling kalau flashback pun yang sebelum jadi zombinya gitu Pak, baru ada dialog. Oke, oke. Eh, Gini, saya kasih prioritas-prioritasnya ya, ke semua kelompok ini, tidak hanya kelompok yang zombie ya. Jadi prioritas pertama dari produksi ini ya, semuanya menggunakan karya pribadi, ya, semua menggunakan karya pribadi.
Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya kalau harus ada ambience, ada back sound gitu, itu diupayakan menggunakan karya pribadi. Kalau ambience misalnya kan kemarin kan kita sempat diskusi ya di dalam apa di dalam lab kemarin. Kalau cuma efek eh, membuka pintu gitu ya, masa iya kita nggak bisa produksi sendiri gitu ya? Ya, dengan cara sederhana pun efek membuka pintu itu bisa kita produksi kok sendiri dengan alat sederhana loh hari ini ya. Saya bisa mengajarkan untuk itu. Nah, kalian di kelas-kelas yang lain kan belajar kan, volley misalnya gitu ya, atau efek suara motor, masa iya sih kita harus ngambil dari apa internet gitu. Karena malah banyak yang nggak sesuai ya. Kemarin efek suara motor jemput adiknya saja udah semacam apa suara motor lagi balapan di sirkuit ya. Padahal beda kan suara audionya. Nah, yang gitu-gitu kan bisa tuh direkam sendiri sehingga kita punya karya original. Jadi kalaupun dibuat ini apa diklaim ini sebagai portofolio teman-teman itu betul-betul teman-teman produksi sendiri. Kalaupun ada misalnya Pak, saya terpaksa harus ngambil di internet dari archive yang ada di internet itu, pastikan bahwa itu yang free akses ya, yang boleh aksesnya memang boleh digunakan oleh orang-orang lain untuk berproduksi. Jangan sampai itu yang nanti akan menimbulkan efek kemudian hari gitu ya. Apakah misalnya ya yang paling sederhana kalau karya itu akhirnya kita distribusikan tadi ya di YouTube gitu atau distribusikan di Instagram tiba-tiba di ban atau di report oleh orang lain karena itu karya milik mereka misalnya. Kalau kalau begitu sih masih rada aman sih menurut saya. Kalaupun dilaporkan ya paling kontennya hilang gitu. Tapi kejadian yang apa pengalaman yang saya tahu itu ada yang bukan hanya dilaporkan atau hanya di report terus kontennya hilang, tapi dikirimin invoice gitu, dikirimin tagihan bahwa Anda menggunakan karya saya, Anda harus bayar sekian dolar, kalau enggak Anda akan saya perkarakan secara hukum. Nah, kalau yang begitu kan bikin panas dingin tuh. Dan itu kalau di karya fotografi biasa loh itu. Kalau ada dosen fotografi silahkan boleh diskusi itu. Saya banyak diskusi dengan teman-teman fotografer saya, sering tuh dengar cerita begitu dan biasa. Misalnya karya foto mereka yang diunggah di sosmed lah ya gitu, atau diunggah dimanapun gitu, tiba-tiba ada yang make tuh, dipakai di mana. Mereka biasa tuh ngirimin invoice ya, tagihan lah. Bayar, bayar tuh karya gua tuh gitu. Kalau nggak dibayar ya dilaporin nanti gitu. Nah, kalau yang nagihnya dolar kan agak repot tuh nanti harus berkali-kali lipat nilai rupiahnya kan. Gitu ya. Jadi upayakan teman-teman, prioritas pertama adalah semua elemen produksi sendiri. Kalaupun terpaksa menggunakan karya yang ada di internet, gunakan yang aksesnya itu memang terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum. Terus yang ketiga adalah tetap harus dicantumkan. Nanti kan saya minta untuk ada naskah produksinya kan. Di naskah produksi itu kalau ada audio menggunakan karya orang lain memang harus dicantumkan ya. Audio siapa yang memiliki. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Coba saya pengen dengar ide dari Aditya Prayoga. Tadi udah belum nih? Belum ya? Aditya Prayoga? Aditya Prayoga, Hadir Pak, Amalia hadir Pak, hadir Pak. Bintang, I- Zaki, dan Najma. Hadir ya? Hadir Pak. Silakan. Tapi maaf gak bisa share screen Pak, jadi belum ada itunya, tapi udah ada idenya. Hmm, Gimana? Jadi kelompok kami membawakan tema tentang fiksi Pak, Hmm, yaitu berlatar di gurun pasir gitu, cerita tentang koboi dan serip begitu Pak. Nah hmm, ceritanya koboi koboi dan serip ini merupakan dua orang sahabat. Namun mereka lama kelamaan seiring berjalannya waktu visi dan misi mereka berbeda sehingga mereka berpisah.
Namun di suatu waktu mereka dipertemukan kembali di sebuah bar dan eh, di sebuah bar itu konflik pun mulai terjadi karena perbedaan visi misi itu. Namun konflik itu sebenarnya cuma kayak kayak cuma apa ya, bagi mereka tuh bercandaan, tapi bagi warga-warga yang di sekitar sana tuh kayak ada apa nih rame-rame, padahal itu cuma reuni dua orang itu, begitu Pak. Akhirnya mereka di endingnya paling mereka kayak eh, bersantai bersama lagi, kayak nostalgia gitu Pak. Hmm. Terus ininya di mana? Unsur Apanya? surprise-nya di mana? Kan kemarin kita belajar tuh kalau Oh, di unsur surprise-nya drama yang kan di ada ini eh, kita konflik, suspense, curiosity, surprise. unsur Gimana? surprise-nya kan kita mau ambilnya kayak serius-serius gitu kan, kayak baku tembak begitu kan. Nah, Hmm. di akhir kayak udah yang mau kayak salah satu yang menyerah, kayak kan kita nyangkanya oh ini bakal ditembak mati atau apa, ternyata enggak gitu, kayak cuma langsung ketawa gitu Pak, kayak Hmm. sungguh reuni klasik gitulah gitu bagi mereka. Hmm. Akhirnya mereka ya udah ngobrol-ngobrol santai di bar lagi sambil minum-minum. Hmm. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan apa? Persahabatan dua orang sih Pak, kayak walaupun kita udah berpisah lama pun sahabat tetap sama di mata kita Pak, Hmm. mereka Oke, nggak oke. akan berubah gitu, walaupun yang berubah cuma pemikirannya tetap, tapi perasaan tetap sama. Hmm. Oke, oke. Kalau pesannya sih menarik ya, pesan persahabatan dua orang, kemudian diimplementasikan dalam kisah koboi gitu ya, Eh, koboi dengan sheriffnya. Cuman eksekusinya juga harus matang ya. Memang belum bisa kegambar detail sih sebelum melihat naskahnya. Em, tapi paling enggak kan karena sering begini loh teman-teman. Dalam sebuah apa eh, pitching ide kreatif itu kita harus sudah mampu menarik perhatian produser gitu ya dari cerita yang kita buat gitu. Karena kan tadi waktu kamu cerita saya tuh udah merem untuk membayangkan tuh sebenarnya ini akan dibuat kayak apa ya? Oh, kayak gurun pasir. Saya punya memori itu tentang itu. Misalnya pernah nonton film apa gitu ya. Kemudian berhenti di sebuah bar, di situ ada konflik. Nah, cuman saya belum kebayang tuh kira-kira sisi menariknya di mana gitu ya, sisi menariknya. Em, Kisah-kisah itu pernah juga diceritakan dalam beberapa film. Saya selalu menantang teman-teman gitu ya, memberi apa stimulus ke teman-teman untuk membuat cerita yang benar-benar unik gitu ya. Sekali lagi, kemarin saya sampaikan, jangan menduplikasi atau bahkan menjiplak ya cerita-cerita yang bertebaran di internet. Saya tahu banyak sekali. Atau jangan menjiplak kisah-kisah yang ada di film karena yang saya inginkan dalam kuliah ini kan originalitas eh, kisah yang teman-teman buat, gitu. Kemudian yang juga harus penting ya, harus penting teman-teman perhatikan itu adalah kalau itu meskipun itu fiksi, tapi sebenarnya semakin relate dengan kehidupan sehari-hari, kisah itu bisa makin ngena ya. Contohnya tadi pinjol-pinjol itu bisa jadi relate tuh ke beberapa orang yang uh, meskipun nggak minjem secara langsung, tapi sering dengar ceritanya gitu. Apalagi kalau itu yang dialami secara langsung, pernah minjem di pinjol, pernah terlilit hutang di pinjol, nah itu kisahnya jadi makin relate. Tapi nggak salah juga membuat kisah-kisah eh, fiksi imajiner gitu ya, fiksi yang mungkin jauh dari kehidupan kita ya. Ya kayak Avenger itu kan jauh ya dari kehidupan kita ya. Atau kisah zombie itu kan juga jauh sebenarnya dari kehidupan kita. Eh, tapi tetap bisa diproduksi, boleh saja, asal membangun ceritanya dengan kuat gitu. Karena kan kalau sesuatu yang orang belum pernah bayangkan kan harus dibangun secara kuat tuh ceritanya kan, dibangun secara kuat. Kayak dulu ya, dulu pernah ada hmm, apa, misteri Gunung Merapi ya. Saya coba cari sedikit saja. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ini sih,
bisa carilah di YouTube ya. Misteri Gunung Merapi itu kan dulu mengisahkan tentang ini banyak sih sebenarnya, tapi nggak tahu. Hmm, nah, nanti nonton sendiri aja ya, waktunya kayaknya jadi nggak cukup. Eh, Misteri Gunung Merapi itu kan kisah fiksi juga kan, kisah fiksi tapi secara latar dia dekat dengan pendengarnya, karena di Gunung Merapi itu kan ada di mana? Di Jogja ya, ada di Jawa Tengah lah gitu, atau di Yogyakarta, yang orang tahu bahwa gunungnya itu ada gitu. Kemudian cuman di balik gunung itu menyimpan misteri-misteri lah gitu. Sama halnya kalau kita di Jatinangor, kita berkisah tentang misteri Gunung Gelis gitu. Gunung Gelisnya kan ada tuh di sini ya. Cuman kisah fiksinya tuh di balik Gunung Gelis, atau ada apa tuh? Batu Kuda lah kalau di mana tuh? Cibiru ke atas ya, ada batu kuda kan. Nah, batu kudanya ada kan, cuman sisi misterinya itu kemudian yang teman-teman buat sebagai kisah gitu. Nah, itu yang harus muncul loh. Jadi bisa jadi benar-benar sesuatu yang orang tidak pernah bayangkan, lokasinya jauh di sana gitu ya, atau sesuatu yang eh, tempatnya relate dengan kita. Sama dengan tadi ya, jembatan cincinnya ada di sekitar kita, tapi kisahnya yang fiksi. Anda buat cerita tentang jembatan cincin. Atau kampusnya ada di sekitar kita, Vkomnya ada, Unpad misalnya. Tapi Anda buat fiksi tentang apa yang ada di Unpad. Itu cara mengembangkan ceritanya. Mana yang akan dibuat, dikembangkan, apakah ceritanya, apakah juga latar tempatnya juga teman-teman bisa kreasikan. Gitu ya. Coba satu lagi mungkin yang saya ingin dengar. Pak, sebelumnya saya mau nanya, Pak, izin Siap, aja. siap, siap. Jadi itu di sini boleh pakai kata-kata kasar, Pak? Kata-kata kasar. Misalnya apa? Seperti mungkin bajingan gitu, Pak. Hmm, kalau dalam, bentar, saya agak berpikir dua hal. Satu, kalau secara regulasi bisa jadi itu bertentangan jika disiarkan di radio gitu ya, yang ada pengawasnya. Cuman sebenarnya kata bajingan itu bukan nggak boleh loh, kalau di radio di TV itu boleh. Tapi itu harus di jam dewasa ya, di atas jam 10 malam gitu. Jadi kalau memang begitu ya, eh, dan harus ada adegan itu, mungkin saya putuskan boleh ya. Saya putuskan boleh dalam, eh, karena gini, saya putuskan boleh ya dalam kebijakan produksi konten drama audio itu. Tapi harus kontekstual ya, harus kontekstual. Misalnya begini, ini cerita saya di pekerjaan sehari-hari ya, di Komisi Penyiaran itu, saya seringkali menerima aduan dari masyarakat atau temuan-temuan pelanggaran sinetron misalnya ya, yang ada di TV itu ya. Em, Seringkali begini, kalau dilihat dari adegan yang dilakukan, itu adegan mungkin seolah kekerasan gitu ya, orang berkelahi gitu. Tapi kan melihat tayangan itu nggak bisa hanya parsial atau hanya potongan di adegan itu kan, tapi harus lihat secara apa tuh, secara utuh gitu. Kenapa orang sampai berkelahi gitu? Ternyata kan ada konflik misalnya, apa tuh, eh, karena yang satu mencuri gitu, kemudian dipergokin, yang mencuri nggak terima, akhirnya berkelahi. Nah, itu konteks kan, jadi harus harus tahu konteksnya. Kalau ada konteksnya, beberapa pengalaman saya itu diizinkan untuk adegan itu tetap ada, gitu ya. Adegan misalnya perkelahian itu ada. Cuma nanti kalau dalam sinematografinya dia tidak fokus pada nonjoknya, tapi lebih pada ya perkelahian dari long shot gitu ya. Long shot itu masih diperbolehkan. Nah, kembali ke itu, apakah boleh ada kata-kata kasar?
Nanti pertanyaannya saya balik, apakah kata-kata kasar itu harus ada dalam naskahmu? Apakah kalau mungkin itu bisa diganti dengan kata-kata lain yang kira-kira eh, lebih memungkinkan kontenmu ini bisa masuk kemanapun, kan itu lebih, saya pikir lebih aman. Karena dalam perspektif pembuat konten ya, dari sudut pandang pembuat konten, kan kita pengen karya kita itu bisa masuk kemana-mana kan, semakin banyak diterima kan. Kalau disiarkan di radio ya berharapnya bisa muncul pagi hari, muncul malam hari, muncul siang hari juga boleh. Tapi kalau ada kata-kata kasarnya kan jadi terbatas tuh. Oh, hanya bisa disiarkan malam. Jangan-jangan pas malam udah nggak ada yang denger misalnya. Tapi bagi pembuat cerita gitu ya, bagi pembuat cerita. Gitu ya teman-teman ya. Eh Begini, saya berharap bahwa proses 2 minggu ini dimaksimalkan mulai dari pembuatan naskah. Jadi setelah ini saya akan buatkan room ya untuk pengumpulan naskah. Memang deadline-nya akan saya buat minggu depan. Tapi kalau Anda sudah ada naskah, Anda boleh eh, bisa upload dalam waktu dekat ini. Misalnya 2 hari ini, 3 hari ini boleh diupload. Sehingga nanti saya bisa baca, kalau memungkinkan saya beri feedback setiap naskah, akan saya beri feedback masing-masing naskahnya itu. Sehingga proses produksinya bisa lebih cepat. Tapi kalaupun misal ya, saya nggak berani janji karena dalam prosesnya misalnya ya kesibukan atau ada agenda-agenda yang lain yang belum bisa ngasih feedback, paling nggak teman-teman sudah punya tahapan untuk merapikan naskahnya lebih lebih lama. Gitu ya. Kemudian prosesnya ini kan 2 minggu, tapi akan terasa cepat kalau tahapnya kita pisah-pisah. Misalnya seminggu ke depan kita naskah ya, minggu depan kita baru ngumpulin naskah gitu. Sementara hari ini sampai minggu depan itu eh, banyaknya kita nganggur tuh atau melakukan aktivitas yang lain, sementara naskahnya baru dibuat malamnya. Nah itu waktunya akan habis tuh kalau begitu. Tapi kalau kita buat ini sebagai satu paket bahwa produksi ini dilaksanakan dalam 2 minggu, berarti 2 minggu itu harus ada naskah dan produksi. Naskah berarti harus dibuat lebih cepat. Dalam 2 hari ini fokus ngerjain naskah, baru sisanya kita bisa buat produksi. Nah itu akan lebih termanage kalau bisa begitu. Nah, teman-teman bisa silahkan diatur ya, kurang lebih timeline-nya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan kah? Silahkan. Kalau tidak ada, tadi saya dapat info dari Edlaya kemarin 9.30, teman-teman sebagian ada perkuliahan, jadi saya akan akhiri perkuliahan hari ini untuk memberi waktu ya. Kalau memang harus ke kampus kan masih ada waktu beberapa saat untuk sampai di kampus. Kalaupun harus kelasnya misalnya Zoom ada ya 10 menit lah persiapan untuk menyiapkan kelas selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk kelas hari ini. Kalau ada kesulitan, ada kendala, sekali lagi jangan sungkan untuk kontak ya secara personal. Hatur nuhun, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten izin bertanya. Oke. Kalau Gimana? yang tadi yang anggotanya 2 orang itu diterusin aja dilanjutin Pak buat produksinya. Gabung aja ya ke teman yang lain ya. Kasihan kalau cuma 2 orang. Oh, apa pilihannya terserah saya berarti ya Pak? Atau ditentuin Bapak? Terserah aja, boleh gabung ke Oke. kelompok yang Oke, makasih Pak. Rizky dan Azahra ya. Baik Silakan. Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya teman-teman ya. Masih ada lagi barangkali? Cukup? Oke, kalau cukup saya tutup ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak.